Baiklah kekasih-kekasihku. Tema malam hari ini kelanjutan dari tema sebelumnya, masih dalam pembungkus roh nenek moyang. Kita telah merenungkan tentang nenek moyang itu apa. Apa yang terjadi jika nenek moyang menyertai kita? Kita sudah merenungkannya. Nah, saat ini kita merenungkan tentang jika kita bertindak memutuskan hubungan kita dengan roh nenek moyang, apa yang terjadi? Itu. Tadi malam kita merenungkan apa yang terjadi jika kita masih membangun hubungan dengan roh nenek moyang. Itu tadi malam ya. Jika ada yang belum mengikuti atau tidak sempat mengikuti tadi malam, dapat dibuka di rekaman YouTube ya, YouTube yang tanggal kemarin ya, tanggal kemarin. Ya, jadi di rekaman-rekaman di YouTube itu ada kodenya 6 digit ya, 6 digit itu di belakang itu selalu ada kode. Umpamanya kalau seperti sekarang ini kodenya adalah 130920. 13, jadi 2 digit yang pertama itu untuk tanggal, yang kedua untuk bulan, kedua yang terakhir untuk tahun. Jadi tanggal 13 September tahun 20, jadi 130920. Nah, itu kode-kode yang ada ya. Yang tadi malam berarti dengan kode 120920 itu. Sehingga kalau nanti mencari itu gunakan kode itu, ketemu sudah, nanti cari kan gampang itu melihatnya ya, itu cari dengan kode itu. Nah, tadi malam kita sudah merenungkan apa yang terjadi jika roh nenek moyang menyertai kita. Kita belum memutuskan hubungan dengan dia. Nah, malam ini, jika kita bertindak memutuskan hubungan dengannya, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Nah, yang pasti, roh nenek moyang tidak dapat lagi mengerjakan apa yang menjadi rancangannya. Apa rancangan roh nenek moyang? Jelas. Kematian kita, itu rancangannya. Karena itu rancangan sejak semula ketika masih di Eden. Manusia mati. Itulah rancangannya. Nah, turun-temurun manusia itu mati sampai Yesus datang untuk menebus kematian itu, untuk memperoleh hidup, memberikan hidup kepada kita. Nah, sekarang setelah kita memperoleh hidup, roh nenek moyang yang dulu bersekutu dengan moyang kita masih tetap menginginkan bekerja giat, karena dahulu kita adalah miliknya. Sah dulu kita miliknya. Sah. Yesus Kristus Tuhan menebus kita dengan darahnya. Sah. Nah, kalau begitu, apa yang masih tersisa? Kita telah ditebus dengan darah Kristus, sehingga kita menjadi milik Yesus Kristus Tuhan. Apakah kita telah menyatakan kepada musuh kita, pemilik kita yang lama, bahwa hubunganku putus denganmu? Nah, itu yang masih tersisa. Jika kita tidak pernah menyatakan hubungan kita putus dengannya,
maka dia punya hak untuk terus mengikuti kita. Karena dia adalah roh yang memaksa, yang tidak mau menerima keputusan kita untuk menyatakan hubungan kita putus dengannya. Dia selalu ingin membangunnya kembali dengan berbagai cara. Lebih-lebih pada hari-hari akhir ini dia bekerja sangat giat. Dengan bahasa yang luar biasa, sangat giat untuk menghapus namamu dari kitab kehidupan itu. Agar kita kembali menjadi miliknya. Dan jika itu terjadi, itu kemenangan yang luar biasa dari roh nenek moyang. Kemenangan yang luar biasa. Dulu kita miliknya. Karena kasih, kerelaan Yesus Kristus Tuhan, kita dipilih. Ditebus dengan darah. Menerima meterai Roh Kudus untuk menyertai kita. Tetapi akhirnya kita dapat diambilnya kembali. Itu kemenangan yang luar biasa dari musuh-musuh kita. Jangan memberikan kesempatan dia mengerjakan itu. Saudaraku, banyak orang yang telah terpilih. Banyak orang yang telah dipanggil. Tetapi tidak sanggup menjaga sampai bagian yang terakhir. Lebih-lebih pada hari-hari terakhir ini, tanda-tanda tentang hari Tuhan sudah semakin jelas. Akan begitu banyak penyesatan yang akan terjadi. Dan di dalam penyesatan-penyesatan itu, banyak orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, hilang kembali. Karena itu waspadalah saudaraku. Itu semua karena pekerjaan roh nenek moyang. Karena sudah ada jaringannya. Karena itu waspadalah. Tadi malam kita sudah melihat tanda-tanda yang jelas bagaimana cara kerja roh nenek moyang untuk mengikat kita. Yang dikerjakannya apa? Melestarikan apa yang dikerjakan dulu oleh roh yang manusia, nenek moyang kita. Ketika belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh nenek moyang kita, itu diwariskannya dan kita mau menerima warisan itu. Bahkan melestarikan warisan itu. Padahal darah Tuhan yang kudus telah menebus. Tetapi kita mau menerima penebusan darah Kristus, tetapi tetap memegang apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu. Bukankah semua tentang itu juga tertulis? Mari kita membaca kembali. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu.
cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi. Karena ada pewarisan itu. Turun-temurun kita mengerjakan cara hidup yang seperti itu. Dengan meterai yang ada di muka bumi ini. Kita mengerjakannya cara hidup yang dikerjakan oleh nenek moyang kita itu. Yesus Kristus Tuhan dengan darahnya yang kudus telah menebus cara hidup kita itu. Dan dia menebusnya dengan apa? Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan, ayat 19, dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat, tertulis tentang domba sembelihan yang menjadi korban bakaran, yang menjadi korban pengampunan dosa, yang menjadi korban keselamatan. Domba yang tak bernoda, domba yang tak bercacat, domba yang sempurna. Demikianlah Yesus menjadi domba yang tidak bernoda, tidak bercacat. Tiada noda di dalam dia. Dengan darahnya yang seperti itulah kita ditebus dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita itu. Bagian Tuhan telah dikerjakan sempurna. Bagaimana dengan bagian kita? Kalau kita telah ditebus, sesungguhnya kita sah menjadi milik Dia yang menebus kita. Dalam banyak hal, kenapa kita masih mau ditaklukkan oleh cara hidup nenek moyang kita? Melakukan itu berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari. Tuhan menginginkannya, sebagaimana Dia telah mati dengan mencurahkan darah dan dengan darahnya kita ditebus. Supaya kita benar-benar merdeka, terlepas dari semuanya itu. Sehingga seluruh cara hidup kita yang sia-sia itu haruslah kita lepaskan. Haruslah kita tanggalkan. Haruslah kita menyatakan pemutusan dan berhenti mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Itulah yang dikehendakinya. Untuk itulah kita ditebus dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus bukan dengan perak dan emas, bukan dengan barang yang fana. Dan semuanya itu dikerjakan karena kasih setianya. Nah, saudara-saudaraku, jika kita mau bertindak, memutuskan hubungan kita, maka seluruh warisan, cara hidup, dan apapun upahnya, yang tadi malam saya sebut dengan kasih karunia-nya, nya kecil, bukan nya besar. Kalau kita mau menyatakan putus, maka seluruh upah dari perjanjian yang pernah ada
hilang lenyap. Apa itu? Kematian, kebinasaan. Dan jalan-jalan menuju kematian dan kebinasaan apa? Sakit penyakit, kemiskinan, dan kebodohan. Jika engkau menyatakan putus hubunganmu dengan roh nenek moyang, engkau yang telah bergumul dengan sakit penyakit yang begitu lama telah engkau derita. Sakit penyakit hilang lenyap, engkau dipulihkan. Karena musuh-musuhmu, roh nenek moyang, tidak mendapat bagian lagi dalam hidupmu. Kekuatanmu akan diperbaharui, lukamu akan sembuh dengan segera. Sakit penyakit hilang lenyap di dalam hidup. Organ-organ tubuhmu diperbaharui lagi. Jika terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaharui, Yesus Kristus Tuhan sanggup menggantinya dengan yang baru. Yang baru, saudaraku. Parumu menjadi baru, jantungmu menjadi baru, levermu menjadi baru. Bukan karena cangkok ginjalmu menjadi baru. Dia mengerjakan semua dengan ucapan bibir. Jadilah, jadi. Semuanya diperbaharui. Jika engkau mau memberikan jawaban akan kerinduan rajamu, agar engkau benar-benar menjadi hanya milik rajamu, karena dia telah menebus. Dia menebus supaya engkau menjadi miliknya. Agar kita tidak lagi menjadi milik yang lain. Pemilik yang lama, jika tidak diputuskan hubungannya, dia merasa masih tetap memiliki. Dia sungguh licik. Ingat, saudaraku, kita telah menyatakan putus saja yang dia tidak mau. Apalagi kalau kita belum pernah menyatakan itu putus. Dia tidak mau dicerai. Dalam hal-hal tertentu, karena kekuatan Tuhan yang bekerja, dia tidak sanggup bertahan, sehingga menyerahkanmu ke tangan Tuhan yang benar, karena dia sudah tidak sanggup bertahan. Tetapi, dia menyerahkan untuk apa? Untuk diambilnya kembali. Kasus-kasus seperti itu yang sudah ditemukan. Banyak. Fenomena ini banyak sekali terjadi. Penyebabnya apa? Karena tidak pernah menyatakan pemutusan hubungan dengan roh nenek moyang. Betapa penting kita menyatakan putus hubungan kita dengan roh nenek moyang. Itu akan memberikan peluang kita bangkit benar-benar, hanya membangun hubungan dengan pemilik kita yang menebus kita, yang menebus hidup kita,
yang memberikan hidup kepada kita, menebus kita dari kematian, agar kita memperoleh hidup kembali. Dialah Yesus Kristus Tuhan, penebus hidup kita, Juru Selamat. Renungkanlah ini, saudara-saudaraku. Sehingga pada saatnya nanti siapa yang mencapai pada titik perenungan dan ingin bersiap bertindak menyatakan putus, mari kita akan bertindak. Nah, renungkanlah ini, saudaraku. Saya sungguh menginginkan dan merindukan supaya engkau benar-benar bebas. Tidak terikat lagi oleh apapun juga. Benar-benar merdeka. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita ditebus. Untuk itulah Yesus yang Elohim sejak semula mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya menjadi hamba dan setia sampai mati dalam keadaan sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menebus hidup kita. Betapa sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan itu. Tetapi apakah kita setelah ditebus benar-benar memberikan jawaban yang sungguh-sungguh juga hanya menjadi pengikut Dia? Untuk melepaskan seluruh ikatan hubungan dengan apapun juga. Terlebih dengan siapa yang dulu pemilik sah hidup kita. Saudaraku, renungkanlah ini. Jika engkau bertindak memutuskan hubunganmu dengan roh nenek moyang, kesembuhan kekal menjadi milikmu. Jika kesembuhan kekal telah menjadi milik, bagaimana dengan kesembuhan tubuh? Tuhan pasti berkenan mengerjakannya. Engkau dipulihkan. Seluruh hidupmu diperbaharui. Kekuatanmu diperbaharui. Lukamu menjadi sembuh dengan segera. Amin, kekasih-kekasihku. Dialah Roh Kudus yang menyertaimu akan terus mendidikmu. Menuntunmu di dalam merenungkan semuanya ini. Dan kekuatannya yang dahsyat. Yang pada saatnya akan menguatkan saudara untuk sanggup bertindak. Renungkanlah. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Engkau terus berkenan mendidik kami, membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebagaimana maksud-Mu untuk kami benar-benar merdeka, dimerdekakan oleh darah-Mu. Sungguh-sungguh merdeka. Sehingga kami sanggup memandang-Mu dan hanya Engkau saja. Tidak ada lagi yang lain di dalam hidup kami. Karena Engkaulah yang disahkan oleh Bapa Surgawi. Menjadi Tuhan dan Kristus sampai masa kesudahan. Semuanya untuk kemuliaan Elohim Bapa. Selama-lamanya. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus.
Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Renungkanlah, 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 haleluya.